Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala madri zaman, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih lagi nikmat hidayah yang dengannya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjadikan kita adalah satu dari sekian banyak hamba yang insyaallah dimatikan dalam kondisi istiqomah dalam beragama Islam insyaallah. Selawat serta salam kita berikan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabat beliau, yang tentu ikhwati fillah, ini perlu kita syukuri karena melalui wasilah mereka, alhamdulillah, kita menjadi salah satu hamba yang berada di jalur atau di jalan yang mereka telah tetapkan atau menjadi pendahulu kita insyaallah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Secara khusus juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini atau bulan ini kita berada di bulan Rajab, pertengahan atau bahkan akhir dari bulan Rajab, akhir bulan Rajab, yang insyaallah hal ini menunjukkan bahwa insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki Sya'ban dan kemudian memasuki bulan Ramadan insyaallah. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau memasuki bulan Rajab, beliau kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Maka ikhwati fillah, perbanyak meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba yang insyaallah diberkahi hidupnya, tentu bukan hanya di bulan Rajab dan Sya'ban, akan tetapi secara khusus kita berdoa sebagaimana doa Rasul kita untuk meminta keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan secara khusus juga kita meminta semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada bulan suci Ramadan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menyebutkan banyak perkara-perkara yang penting untuk menjadi perhatian manusia. Dan di antara perkara-perkara tersebut ikhwati fillah, ternyata banyak disebutkan di dalam Al-Quran yang ternyata menjadi sebab penyesalan dari umat manusia ketika mereka telah meninggal dunia. Di antara perkara-perkara itu ikhwati fillah, 3 yang kita sebutkan penyesalan manusia kelak di akhirat adalah, yang pertama adalah mereka menyesali tentang bekalnya yang kurang. Yang kedua, mereka menyesali tentang kecintaan yang berlebihan terhadap dunia, sehingga kemudian mereka lupa mempersiapkan hari di mana ketika mereka akan meninggalkan dunia ini. Dan yang ketiga adalah mereka menyesal karena terlalu memperturutkan hawa nafsu. Tentu ikhwati fillah, 3 hal ini sejatinya telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang pertama ikhwati fillah adalah
penyesalan manusia karena mereka tidak mempersiapkan bekal yang cukup. Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat yang 18, dan insyaallah ini adalah ayat yang ma'ruf dan kita semua insyaallah menghafalkannya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya setiap diri itu mempersiapkan atau melihat apa yang telah ia lakukan untuk hari esoknya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ayat ini di antara hikmahnya adalah Allah menyampaikan kepada kita agar setiap insan sejatinya harus melihat, harus bermuhasabah, menghitung-hitung dirinya, ya, tidak menunggu waktu. Karena sejatinya ikhwati fillah semua kita akan merasakan yang namanya kematian. Semua kita akan merasakan yang namanya kematian. Makanya Allah menyampaikan kepada kita, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang dia perbuat untuk hari esok. Yang disampaikan ikhwati fillah adalah orang-orang yang beriman. Orang beriman disampaikan untuk bertakwa dan secara khusus agar mereka selalu memperhatikan amalannya, perbuatannya yang dengannya mereka akan gunakan kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mengapa banyak orang-orang yang kemudian menyesal karena kurangnya perbekalan? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, menyampaikan kepada kita agar berbekal. Ya, Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Hai sekalian manusia, berbekallah kalian. Allah perintahkan kepada kita untuk berbekal. Sebagaimana kita ketahui ikhwati fillah, ketika kita ingin melakukan perjalanan dan perjalanan tersebut kita tahu jaraknya, kita tahu tempatnya, atau bahkan kita pernah melalui tempat tersebut atau mengunjungi tempat tersebut, saya yakin ikhwati fillah, saya yakin kita semua pasti akan memperhitungkan seberapa banyak bekal yang akan kita persiapkan. Apatah lagi ikhwati fillah, apatah lagi ketika kita akan meninggal dunia atau akan meninggalkan dunia ini, maka sangat merugi orang-orang yang kemudian tidak mempersiapkan bekal. Sangat rugi ikhwati fillah. Dan hari ini banyak orang-orang yang lalai dan kemudian lupa untuk kemudian mempersiapkan bekal. Padahal ikhwati fillah, ini yang menjadi kebanyakan manusia, mereka menyesal di akhirat kelak karena mereka lupa atau bahkan lalai untuk mempersiapkan bekal mereka untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan jawaban, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ini adalah jawaban ikhwati fillah. Bekal yang terbaik, ya, agar kita tidak menjadi orang yang menyesal, Allah sebutkan di dalam banyak ayatnya adalah ketakwaan. Betapa banyak ayat-ayat Allah yang Allah awal dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Dan itu sangat banyak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat yang masyhur, ya, menunjukkan bahwa takwa adalah bekal terbaik bagi seorang mukmin, bekal terbaik bagi seorang muslim yang mengharapkan kehidupan yang baik di akhirat kelak. Dan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, tidak mengapa kita kembali melihat definisi takwa dari para ulama, ya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW ketika beliau SAW ditanya dalam suatu perkara, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan suila an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhulun nasa al jannah. Faqala taqwallah wa husnul khuluq. Kata Abu Hurairah, suatu ketika Rasulullah ditanya tentang perkara yang menyebabkan banyak manusia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah mengatakan taqwallah
wa husnul khuluq, yaitu takwa kepada Allah dan kemudian akhlak yang baik. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasa al-nar. Faqala al-famu wal farj. Lantas beliau kemudian ditanya, apa yang menyebabkan kebanyakan manusia dimasukkan ke dalam neraka? Maka beliau mengatakan al-famu wal farj, yaitu mulut, dalam hal ini lisan termasuk di dalamnya, kemudian kemaluan. Tetapi yang menjadi poin pertama, poin kita ikhwan adalah tentang ketakwaan, ya. Yang kita bahas adalah tentang ketakwaan. Ketakwaan adalah bekal terbaik bagi manusia. Kalau kita ditanya apa itu takwa, ikhwati fillah, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala menyebutkan bahwa takwa adalah kita melakukan kewajiban, meninggalkan keharaman, melaksanakan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh. Ini definisi takwa menurut Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan ketika beliau menafsirkan Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Beliau mengatakan mendefinisikan takwa itu, kata Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan an yuta'a wa la yu'sa wa yuzkar wa la yunsa wa yushkar wa la yukaffar. Kata beliau mengatakan takwa itu adalah agar engkau bertakwa kepada Allah atau atau engkau taat kepada Allah, wala yu'sa, dan kemudian tidak bermaksud atau tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa yuzkar wa la yunsa, dan engkau mengingat Allah dan tidak melupakannya. Ya. Wa yushkar wa la yukaffar, dan engkau mensyukur nikmat Allah dan kemudian tidak mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus ikhwani fillah, wa yuzkar wa la yunsa. Ulama menyebutkan bahwa ketakwaan ikhwati fillah adalah semua bagian dalam kehidupan kita dan kita selalu membersamai atau menyertakan Allah di dalam hidup kita. Kita selalu mengingat Allah dan jangan sekali-sekali melupakan Allah Subhanahu wa taala di seluruh lini kehidupan kita. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, upayakan selalu ada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketakwaan. Karena ketakwaan ikhwati fillah inilah semua bagian kehidupan kita, kata para ulama, yang kita niatkan, kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ketakwaan sejatinya, ya. Makanya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, bagi kita yang alhamdulillah mendawamkan zikir pagi dan sore, ada satu doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, Allahumma aslih li sya'ni wala takilli ila nafsi tarfata'in. Bayangkan Rasulullah meminta, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap pagi dan sorenya, mengatakan Allahumma aslih li sya'ni, Allahumma ya Allah perbaiki urusanku, ya, perbaiki urusanku, wala takilli ila nafsi tarfata'in, dan jangan engkau jadikan urusanku tersebut, ya, kepada diriku meskipun hanya dengan seujung pandangan. Maksudnya adalah beliau menyampaikan bahwa saya berharap semua urusanku adalah ada engkau ya Allah. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala, ya, atau Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap urusannya selalu ada Allah di dalamnya. Inilah hakikat ketakwaan. Inilah hakikat ketakwaan ikhwati fillah. Maka takwa adalah sesuatu yang perlu kita dawamkan di dalam diri kita dan kita tanamkan bahwa takwa itu adalah semua bagian kehidupan kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, itulah ketakwaan ketika kita selalu membersamai diri kita atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu mengawasi dan bahkan mengingatkan kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Bahkan Rasulullah telah mencontohkan kepada kita di dalam doa-doanya. Kemudian ikhwati fillah, wa husnul khuluq. Ya, wa husnul khuluq. Kenapa kita perlu bahas sedikit tentang husnul khuluq? Sesungguhnya ikhwati fillah, Al-Imam Ibnu Rajab menyebutkan bahwasanya husnul khuluq itulah bagian dari ketakwaan. Ya. Husnul khuluq bagian dari ketakwaan. Akan tetapi kenapa dikhususkan secara khusus? Karena ketakwaan ini
akan sempurna keimanan seseorang ketika dia memiliki perangai akhlak yang baik. Makanya kata Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Hurairah ketika meriwayatkan tentang husnul khuluq, ya, dalam riwayat Abu Daud, beliau mengatakan akmalul mu'minina imanan, ya, ahsanuhum khuluqan. Kata Rasulullah SAW, akmalul mu'minina, ya, imanan ahsanuhum khuluqan, bahwa muslim yang paling baik keimanannya atau yang sempurna keimanannya adalah muslim yang paling baik akhlaknya. Seorang muslim atau seorang mukmin yang paling baik akhlaknya. Makanya ketakwaan disempurnakan dengan akhlak yang baik. Kenapa Ibnu Rajab menyebutkan bahwasanya kebanyakan manusia menyangka bahwa takwa itu hanya urusannya kepada Allah, ya. Padahal ikhwati fillah, takwa ini bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, secara khusus juga urusan kita kepada manusia, ya. Urusan kita kepada manusia. Dan jangan disangka bahwa takwa ini adalah yang penting bagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak, ikhwati fillah. Ketakwaan adalah dua lini yang perlu diperhatikan, hablum minan nas wa hablum minallah. Ya, hablum minan nas wa hablum minallah. Urusan kita kepada manusia itu harus baik, dan inilah yang disebut dengan cakupannya husnul khuluq. Inilah yang menjadi cakupannya husnul khuluq. Ketika urusan kita dengan manusia baik, maka kemudian kita sempurnakan tentu dengan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun husnul khuluq, ya. Al Hasan Al Basri menyebutkan husnul khuluq itu ada 3. Ya. Di antara tanda ciri orang-orang yang memiliki akhlak yang baik itu, Hasan Al Basri menyebutkan adalah husnul khuluq, yakni yang pertama adalah al-karam wal badlah wal ihtimal. Kata beliau, ya, Hasan Basri menyebutkan orang-orang yang memiliki akhlak yang baik itu paling minimal dia akan dikerumuni atau bahkan memiliki 3 sifat. Yang pertama al-karam, yang kedua al-badlah, dan yang ketiga al-ihtimal. Al-karamu wal badlatu wal ihtimal. Al-karam adalah sifat yang ramah. Wal badlah sifat yang dermawan. Wal ihtimal sifat mampu mengontrol amarah. Mampu mengontrol amarah. Ternyata ikhwati fillah, kalau kita lihat, inilah yang kemudian menjadikan seorang hamba itu baik akhlaknya kepada manusia ketika dia memiliki paling minimal 3 sifat ini. Yang pertama, dia punya sifat yang ramah. Yang kedua, dia sifat dermawan. Dan yang ketiga, dia memiliki sifat mampu mengontrol amarah. Dan inilah yang kemudian disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat yang ke-134. Allah katakan, ciri orang bertakwa itu ada 5 disebutkan. Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat ini, ikhwati fillah, ayat yang 134 ini menggambarkan kepada kita tentang husnul khuluq, tentang urusan kita dengan manusia. Bayangkan, Allah menyebutkan pertama tentang urusan kita dengan manusia. Allah mengatakan alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Jadi cirinya orang-orang yang bertakwa itu, ikhwati fillah, yang pertama adalah mereka itu cinta dengan yang namanya membelanjakan hartanya atau bersedekah atau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, cinta berinfak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik di waktu kaya maupun di waktu miskin, ya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Dan ini ikhwati fillah, sedekah itu ciri di antara baiknya akhlak seseorang. Makanya mari kita hitung-hitung diri kita. Kalau kita masih bakhil, ya, dalam perkara-perkara agama, kita masih berat mengeluarkan harta kita berjuang untuk Allah, maka ini yang kemudian kita harus perbaiki. Karena ikhwati fillah, yang namanya sedekah atau infak atau membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perbuatan yang dari zaman dulu sampai sekarang diajarkan. Ya, dari para anbiya, orang-orang soleh. Kalau kita lihat sirah mereka, sejarah mereka, kita akan dapatkan mereka adalah orang-orang yang dermawan, orang-orang yang cinta mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bahkan, ya, kalau kita lihat sejarah para sahabat,
Karena mereka mengetahui keutamaan daripada infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka rela mengeluarkan sebagian besar dari harta mereka. Makanya sejatinya infak ini ikhwati fillah menjadi bagian dari kehidupan kita. Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang suka berinfak akan mendapatkan doa dari para malaikat. Sebagaimana hadis yang masyhur, ma yusbihul ibadu fihi, ya, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan. Kata Rasulullah SAW, tidak berlalu suatu hari atau suatu pagi kecuali turun dua malaikat kepada seorang hamba, ya. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfikan halafan wa yaqulu akhar Allahumma a'ti munfikan talafan. Di antara malaikat itu mendoakan kepada salah seorang atau kepada makhluk atau kepada manusia, ya Allahumma, ya Allah, berikanlah balasan yang terbaik bagi hambamu yang berinfak pada hari ini. Dan kemudian malaikat yang lain mengatakan, Allahumma, ya Allah, mustakanlah, ya, harta, ya, hambamu yang bakhil untuk berinfak pada hari ini. Dan ini menjadi gambaran kepada kita bahwasanya infak, sedekahlah sejatinya adalah perbuatan yang harus kita lakukan kalau bisa setiap harinya. Dan ikhwati fillah, infak ini atau sedekah ini, ya, secara khusus adalah sesuatu yang bisa kita lakukan bukan hanya kepada materi, ya. Bukan hanya kepada materi. Tenaga kita, kalau kita nggak punya materi, sebagai contoh misalnya di masjid ini, ya kita niatkan, ya Allah, saya tidak punya apa untuk berinfak pada hari ini. Paling minimal kita membersihkan masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Maka semua itu akan menjadi sedekah tenaga kita di tempat ini. Atau bahkan paling minimal, ya kalau kita tidak punya materi, sedekah kita kepada saudara kita, ya. Kita tersenyum, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Ya, senyum engkau kepada saudaramu, engkau memiliki atau mendapatkan pahala sedekah. Maka ikhwati fillah, jangan bakhil untuk berinfak atau berjuang atau mengeluarkan harta atau bahkan berjuang mengeluarkan tenaga dan pikiran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidh. Wal kadhiminal ghaidh, itu orang-orang yang mampu mengontrol amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang kemudian suka memaafkan manusia. Sebenarnya dua hal ini hal yang berbeda, tetapi ada saling berkorelasi. Seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhwati fillah, di antara yang perlu dia miliki adalah dia mampu mengontrol amarahnya. Dia mampu mengontrol amarahnya. Bukan berarti kita tidak boleh marah. Kita boleh marah, tetapi orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang mampu mengubah amarahnya kepada hal positif. Ya, ketika kita marah, maka upayakan amarah tersebut bisa dirubah kepada hal-hal yang baik yang menyebabkan rahmat Allah dan kemudian ridha Allah kepada kita. Wal 'afina 'anil nas, dan kemudian kita terbiasa untuk kemudian memaafkan manusia. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mafhum mukhalafah, ya, ketika kita mampu untuk memaafkan manusia, ini mafhum mukhalafah adalah berarti kita juga mampu untuk kemudian meminta maaf, mampu untuk kemudian mengakui kesalahan. Dan ini adalah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu ketika mereka melakukan kesalahan, mereka meminta maaf, dan ketika orang melakukan kesalahan kepada dirinya, maka dia berupaya untuk memaafkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang seperti ini, ya, tiga tadi itu adalah di antara ciri orang-orang yang memiliki sifat ihsan, ya, yang melakukan kebaikan, mendapatkan pahala atau bahkan mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, inilah yang dikatakan husnul khuluq. Allah definisikan ketakwaan itu dengan kita memiliki sifat dermawan, ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab, dengan kita mampu mengontrol amarah, dengan kita mampu membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya inilah bagian dari ketakwaan, dari kaitan yang namanya husnul khuluq. Kaitannya dengan hati yang bersih, akhlak yang baik, yang dimana urusannya dengan manusia itu baik. Dan indikator urusan kita baik kepada manusia itu, kalau dalam ayat ini menyebutkan paling minimal ada tiga hal yang kita lakukan. Adalah kalau kita mampu berbagi, kalau kita mampu mengontrol amarah, dan kalau kita mampu memaafkan manusia.
Kalau kita punya ini ikhwati fillah, inilah yang menyebabkan seorang hamba, seorang manusia memiliki sifat al-husnu al-khuluq atau husnul khuluq, yang memiliki sifat akhlak dengan akhlak yang mulia. Kenapa? Karena dia sabar dengan kondisi lingkungannya dan dia mampu membalas dengan pembalasan yang terbaik. Bayangkan ikhwati fillah, sebagai contoh ya, Rasulullah SAW ketika dizalimi, dia memberikan dengan balasan sedekah. Bukan berarti sedekah itu kemudian mampu kemudian menjadikan orang tersebut kemudian tidak menzalimi Rasulullah, tidak. Tetapi melalui sedekah ini yang menyebabkan Rasulullah kemudian menjadi memiliki akhlak yang mulia dan kemudian hati yang tenang dan kemudian mampu mengontrol amarah yang dengannya ternyata hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain yang melihat perangai beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu ikhwati fillah, sifat inilah yang kemudian perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Baru kemudian Allah kemudian sebutkan di ayat yang selanjutnya, walladzina idza fa'alu fa'ishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Allah katakan, dan mereka ya yang ketika melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan, melakukan dosa atau bahkan menzalimi diri mereka sendiri, lantas mereka dzakarullah, segera bertaubat, segera mengingat Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah sebutkan di ayat 134 agar kita perbaiki hubungan kita dengan manusia. Baru kemudian Allah sebutkan agar kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu paling minimal ketika melakukan dosa ya langsung bertaubat. Kalau kita terjatuh ikhwati fillah, langsung bertaubat. Karena inilah sarana pertama yang menyebabkan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita terjatuh pada maksiat, maka hal pertama yang kita lakukan agar ibadah kita, urusan kita dengan Allah Subhanahu diterima, maka taubatan nasuha yang kemudian kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ikhwati fillah, dua hal inilah yang kemudian dikatakan bagian dari ketakwaan. Bagian dari ketakwaan. Saya ulang ikhwati fillah, kebanyakan manusia menyesal karena tidak memiliki bekal. Sebagaimana kita sebutkan dalam ayat yang pertama kita sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Banyak orang-orang yang kemudian menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak memiliki bekal yang cukup. Dan jawabannya ikhwati fillah, bekal yang cukup adalah perbaiki ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan itu ada dua lini hal yang kita perbaiki, yaitu hablum minan nas, kemudian hablum minallah. Hablum minan nasnya adalah perbuatan kita terkait husnul khuluq, ya, dermawan, tahan amarah dan kemudian memaafkan manusia. Kemudian hablum minallah adalah taubat, kemudian perbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwati fillah, inilah yang menyebabkan seorang hamba kemudian ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia kemudian menjadi orang-orang yang dicintai, ya. Yang kemudian ketika dia masuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki hati yang selamat. Kenapa? Karena hubungannya kepada manusia selamat dan kemudian hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang kedua, apa yang banyak disesali oleh manusia? Allah sebutkan di dalam surat Zukhruf ayat 67. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Ayat yang masyhur. Allah mengatakan orang-orang yang saling mencinta di dunia ini ikhwati fillah, kelak di akhirat mereka akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya, kecuali kembali lagi orang-orang yang bertakwa. Syahid atau hikmah yang ini kita angkat adalah kelak ikhwati fillah, kita semua akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya. Yang menjadi poin penting di sini adalah bangunlah cinta di dunia karena Allah Subhanahu wa taala.
Karena kelak di akhirat banyak orang-orang yang menyesal karena mereka membangun cinta di dunia ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka membangun cinta di dunia ini karena hawa nafsunya atau karena kepentingan dunia mereka. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Bahkan kalian terlalu cinta kehidupan dunia padahal kehidupan akhirat lebih kekal dan lebih baik. Maka poinnya adalah banyak manusia yang nanti akan menyesal. Kenapa? Karena mereka membangun cinta di dunia ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka membangun cinta di dunia ini karena hawa nafsu. Karena mereka ingin mendapatkan sekecil atau sebagian kecil dari dunia ini, yang dengannya mereka mencari harta dengan cara yang halal, yang haram. Mereka kemudian memiliki amanah istri dan anak, mereka tidak ajarkan tentang syariat Islam. Padahal mereka lupa bahwa semua ini ikhwati fillah, semua ini yang kita miliki hari ini akan kita tinggalkan. Semua yang kita miliki di ikhwati fillah akan kita tinggalkan. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, yatba'u mayyitun thalathah. Ketika seseorang meninggal dunia atau ketika mayit diantar ke kuburnya, maka ada 3 yang mengikutinya. Yatba'u yarju ithnan wa yabqa ma'hu wahid. Akan tetapi 2 akan kembali dan 1 akan bersamanya. Yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ya, yang akan ikut nanti ketika diantarkan jenazahnya ada 3. Yang pertama adalah keluarganya, kemudian yang kedua adalah hartanya, dan yang ketiga adalah amalnya. Yarji'u ahluhu wa maluhu, kemudian kembali keluarga dan hartanya, wa yadbi'u ma'ahu amaluhu, dan kemudian yang menetap bersamanya adalah amal-amalnya. Maka ikhwati fillah, ketika kita meninggal dunia, maka 3 hal ini akan mengikuti kita. Ya, 3 hal ini akan mengantarkan kita, harta kita, kemudian keluarga kita akan mengantarkan kita, dan yang kemudian ketiga adalah amal kita juga akan mengantarkan kita. Akan tetapi 2 akan kembali dan 1 akan bersama kita. 2 itu adalah harta dan keluarga kita akan kembali, sementara yang akan bersama kita adalah amal-amal soleh yang kita lakukan. Amal-amal soleh yang kita lakukan. Alhamdulillah, syahid yang kita sampaikan adalah bangunlah kecintaan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapa kita mengumpulkan harta, properti yang kita miliki, jabatan yang kita cari, anak istri yang kita dambakan, semua kita ingin kita cari karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian kita sadar bahwasanya semua yang Allah dapatkan, semua yang Allah berikan kepada kita adalah titipan. Ya, karena kita sadar titipan, maka kita sadar untuk mendapatkan harta kita harus cari dengan cara yang halal. Karena kita yakin, karena kita lakukan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kita kemudian membelanjakan harta kita di jalan yang halal. Jabatan yang kita cari kita lakukan dengan cara yang halal. Dan jangan kita kemudian menjadikan melakukan cara-cara yang haram. Begitu pula dengan anak istri kita. Kita ajarkan mereka tentang kewajiban sholat. Kita sampaikan kepada mereka tentang kewajiban berjilbab bagi istri dan anak perempuan kita. Dan kita ajarkan mereka tentang syariat Islam. Karena semua ini ikhwati fillah akan kita tinggalkan, tetapi musibahnya kita tinggalkan di dunia ini tetapi akan menjadi hisab yang berat di akhirat. Hisabnya menjadi baik ketika kita bangun karena Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya hisabnya akan menjadi buruk ketika kita bangun karena dunia, karena hawa nafsu, dan mereka lah yang akan menjadi sebab kita kemudian tersiksa di akhirat kelak ketika mereka datang meminta semua pahala dari diri kita. Anak kita yang kemudian meminta pahala kepada kita karena kita tidak ajarkan tentang agama kepada mereka. Istri kita juga akan menuntut kepada kita karena kita tidak mengajarkan kepada mereka tentang kewajiban berjilbab, tentang kewajiban untuk taat kepada suaminya, atau bahkan tentang syariat ini yang jelas ketika kemudian kita tinggalkan, mereka menjadi sebab ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kita tersiksa karena hisabnya yang berat. Sebaliknya ikhwati fillah, kalau kita kemudian bangun semua itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka lah yang kemudian membantu kita di akhirat kelak, illal muttaqin. Ya, illa yang dimaksud illal muttaqin. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencinta di dunia ini
akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya, anak dengan bapak, istri dengan suami, harta dengan kemudian pemiliknya, jabatan dengan pemiliknya, mobil yang kita miliki, rumah yang kita miliki, semua itu akan menjadi musuh. Kecuali illal muttaqin, maksudnya adalah kecuali orang-orang yang bertakwa, kecuali mereka-mereka yang membangun hubungan di dunia ini karena Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita sadari bahwasanya harta yang kita miliki karena Allah, istri anak yang kita miliki karena Allah, jabatan yang kita miliki karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita sadar karena Allah, maka kita kemudian lakukan semua itu untuk satu-satunya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah, jangan sampai kita merugi, jangan sampai kita menyesal karena kita terlalu cinta dengan dunia ini, karena kita kemudian cinta dengan dunia ini yang menyebabkan kita kemudian mendapatkan hisab yang berat insyaallah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ikhwati fillah, yang menjadi penyesalan seorang makhluk atau seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, telah kita sebutkan di awal, adalah orang-orang yang merasa bekalnya sedikit atau bahkan tidak cukup bekalnya. Kemudian yang kedua, orang-orang yang kemudian terlalu mencintai dunia ini, membangun cinta karena hawa nafsu. Dan yang ketiga, ikhwati fillah, orang-orang yang nanti akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang memperturutkan hawa nafsu dan berbuat semaunya. Mereka yang memperturutkan hawa nafsu dan berbuat semaunya. Inilah yang kemudian termaktub dalam teguran Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Allah sebutkan juga di dalam Al-Quran Asy-Syams ayat 8, 9, 10. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun melakukan kebaikan sekecil biji zarrah atau sekecil debu, niscaya dia akan melihat balasannya. Sebaliknya, siapapun yang melakukan kejahatan, kemaksiatan sekecil biji debu atau sekecil zarrah, niscaya dia juga akan melihat balasannya. Poinnya ikhwati fillah adalah Allah memberikan kebebasan kepada kita, silakan. Kalian mau bermaksiat, silakan. Mau melakukan ketaatan, silakan. Mau bertakwa, silakan. Mau menjadi orang yang fasik, silakan. Tapi syahidnya ikhwati fillah, setiap perbuatan yang kita lakukan itu akan kita lihat jawaban insyaallah Subhanahu wa taala, atau akan dimintai pertanggungjawaban insyaallah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surah Asy-Syams Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah kami berikan kepada jiwa itu dua jalan. Maksudnya diberikan dua opsi pilihan, silakan. Mau ambil jalan ketakwaan, silakan. Mau ambil jalan kefasikan juga silakan. Tapi Allah janjikan yang mengambil jalan ketakwaan, maka dia telah mengambil jalan yang baik. Dia telah menyucikan jiwanya. Dia telah mengambil jalan yang tepat. Sebaliknya, siapa yang mengambil jalan kefasikan, maka dia telah mengambil jalan yang keliru. Dia telah mengambil jalan yang salah. Dia kemudian telah mengambil jalan yang penuh dengan musibah kelak di akhirat kelak. Kelak ikhwati fillah, orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu, orang-orang yang kemudian tidak memperhatikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menyesal. Kenapa? Karena akan mereka dapatkan jawaban insyaallah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat yang ke-49. Insyaallah kita semua hafal. Allah katakan, "Wa wudiyal kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada." Allah katakan kepada Rasulullah SAW, wa wudiyal kitab, ketika diletakkan kitab, ditampakkan catatan amalan, fataral mujrimina musyfiqina mimma fih, maka engkau akan melihat orang-orang kafir itu, orang-orang pelaku maksiat itu,
orang-orang yang kemudian pembangkang, musyfikina mimma fi, mereka ketakutan terhadap apa yang mereka lihat, terhadap kitab yang ditampilkan oleh malaikat, terhadap catatan amalan yang kemudian dibuka di hadapan mereka. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab, mereka mengatakan celaka kami. Kitab apakah ini? Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabirah, tidak berlalu catatan yang kecil sampai yang besar, illa ahsaha, kecuali Allah tampakkan. Wa wajadu ma amilu hadir, dan kemudian mereka lihat semua perbuatan mereka di dunia hadir pada waktu itu. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak akan zalim. Allah tidak akan zalim, semua akan ditampakkan ikhwati fillah. Wala yadlimu rabbuka ahada, Allah akan munculkan semua perbuatan kita. Bahkan meja ini akan menjadi saksi bahwa kita telah berada di tempat ini pada hari ini. Semua akan muncul sebagaimana ikhwati fillah yang paling nampak hari ini. Contoh yang paling konkret, semua kita punya, mungkin memiliki akun Facebook, ya. Kita semua punya akun Facebook. Saya suatu ketika buka Facebook, dan saya sudah sangat tidak pernah buka Facebook. Ketika buka Facebook, dibuka kenangan 10 tahun yang lalu. Ternyata 10 tahun yang lalu itu saya pernah menulis begini dan begitu. Saya bahkan sudah melupakan ikhwati fillah. Saya sudah melupakannya. Dan antum, kalau antum coba lihat jejak digital antum akan dapatkan, bahkan Facebook mengingatkan kepada kita bahwa di tahun ini, di hari ini engkau telah membaca atau menulis ini, atau men-tag ini, men-share video ini. Facebook mengingatkan kepada kita. Dan kita sudah lama lupa hal tersebut ikhwati fillah. Kalau saja di dunia ini teknologi bisa memunculkan semua sesuatu yang telah kita lupakan di masa yang lalu, dan kita akui pernah kita lakukan hal tersebut, apatah lagi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tampakkan semua perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, dari yang kecil sampai yang besar, semua akan Allah tampakkan dan tidak akan terlewatkan. Semua ikhwati fillah kita akan lihat, dan inilah yang menjadi penyesalan terbesar manusia pada waktu itu. Bahkan orang-orang mujrim, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang kemudian kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian ketakutan ketika mereka melihat bahkan yang kecil, perkara yang sepele Allah tampilkan di hadapan mereka, dan kemudian mereka menyesali semua perbuatan tersebut. Maka ikhwati fillah, semoga kita menjadi hamba yang bisa memperhatikan dan jangan memperturutkan hawa nafsu. Karena ikhwati fillah, jalan yang baik ada konsekuensinya, dan jalan yang buruk juga ada konsekuensinya. Bagi mereka yang ingin melakukan kemaksiatan, silakan. Allah memberikan kesempatan, silakan. Tapi ikhwati fillah, Allah sudah janjikan bahwa kalian pasti akan lihat. Dan inilah yang kemudian menjadi sebab orang-orang kafir itu kemudian menyesal, ya Allah, kenapa engkau tidak kemudian jadikan kami ketika di dunia sebagai tanah saja? Mereka menyesal. Di antara penyesalan orang-orang yang kafir itu, orang-orang yang kemudian masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, andai saja ya Allah, engkau hidupkan pada waktu itu, engkau ciptakan aku sebagai tanah saja, maka aku akan syukuri hal tersebut. Kata ikhwati fillah, jangan jadi orang yang menyesal. Maka persiapan semua perbuatan kita di dunia ini, agar kita tidak menjadi orang-orang yang kemudian ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang menyesal. Kata ikhwati fillah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita adalah hamba yang lemah. Hamba yang lemah pasti melakukan kesalahan, pasti kemudian terjatuh dalam kesalahan. Maka hal yang perlu kita lakukan ikhwati fillah, 3 level atau 3 urutan yang perlu kita lakukan. Yang pertama kita lakukan agar kita tidak menjadi orang yang menyesal ketika kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Level pertama adalah persiapkan bekal dengan ketakwaan. Persiapkan bekal dengan ketakwaan, dan ketakwaan adalah semua lini kehidupan kita yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki hubungan kita dengan manusia, dan kemudian kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ikhwati fillah, kita sadar bahwa dunia yang kita miliki hari ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka bangun cinta di dunia ini, harta kita, pekerjaan kita, jabatan kita, anak dan istri kita bangunkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita ikhwati fillah, semua perbuatan kita ini kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa takut. Jangan pernah merasa
bahwa kita akan menjadi orang yang kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, takutlah terus. Kita tidak pernah terbebas atau merasa terjamin akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihlah jalan yang baik dan jangan turuti hawa nafsu untuk kemudian menjadi orang-orang yang melakukan atau mengikuti jalan-jalan yang buruk atau jalan-jalan yang kemudian melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang kemudian mempersiapkan dirinya. Dan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dikategorikan sebagai orang-orang yang bertakwa insyaallah. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahi wa lakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dari perbuatan-perbuatan salah yang pernah kita lakukan. Dan kemudian kita menjadi hamba-hamba yang dibersihkan kesalahan-kesalahannya dan digantikan ya, dan mendapatkan kebaikan di Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan kita pada bulan suci Ramadan sebentar lagi, maka bersihkan hati kita dan kemudian perbaiki amalan-amalan kita. Amalan kita kepada manusia dan juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.